Ya, kalau bicara tentang ketentuan bagaimana pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye itu sudah diatur di dalam PKPU 15 yang diubah menjadi PKPU 20 tahun 2023. Nah, itu semua ketentuan mengenai bagaimana spesifikasi alat peraga kampanye yang diperbolehkan, bahan kampanye yang diperkenankan untuk digunakan, untuk disebar oleh seluruh peserta pemilu itu sudah ada di sana semuanya. Pak, izin Pak, ojo nangkul sakno arek TV kok Mbak, konten di media sosial sendiri itu seperti apa, ada aturan atau seperti apa Pak? Ya, ketentuannya sebenarnya sama ya dengan ketentuan kampanye secara umum, sebenarnya begitu. Peserta pemilu itu diperbolehkan untuk menyerahkan semua akun medsosnya itu per platform itu 20 akun medsos. Tadi sudah saya sampaikan berapa jumlah akun medsos yang diserahkan oleh peserta pemilu di Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua, nanti kewajibannya itu dia harus menutup akun medsos yang digunakan untuk berkampanye itu selambatnya pada saat hari tenang. Jadi sudah tidak boleh lagi dipergunakan untuk berkampanye. Kemudian berikutnya adalah dalam berkampanye tetap ya ketentuan-ketentuan yang tadi saya jelaskan, bagaimana harus menggunakan bahasa yang santun, tidak sara, ujaran kebencian, hate speech, tidak menyerang personal atau pribadi peserta pemilu yang lain, itu mutlak juga harus dilaksanakan oleh peserta pemilu yang berkampanye melalui medsos. Kalau bentuknya silakan, mau berupa tulisan atau teks, mau berupa foto, mau berupa video, audio visual misalkan, silakan, tidak ada masalah. Dibuka ruang seluas-luasnya peserta pemilu itu untuk berkreasi seinovatif mungkin, apakah berupa drama, apakah berupa potongan-potongan video pendek atau berupa ajakan dan lain sebagainya, silakan dibebaskan. Yang penting adalah ketentuan-ketentuan terkait dengan kampanye tadi benar-benar diperhatikan. Dua sesi. Sesi pertama ini penyampaian materi, sesi kedua ini tanya jawab. Tapi nanti kita rangkai, paling tidak saya menyampaikan materi sampai jam 12, nanti dilanjutkan kalau perlu wawancara ya monggo silakan wawancara tanya jawab, terus teman-teman bisa menyelesaikan administrasi, makan siang dan langsung pulang gitu ya. Oke. Kayaknya berat gitu rasanya ya. Hah? Pengen forumnya berlanjut sampai sore gitu ya. Hah? Oh, diinep orang nginep ya. Alat peraga kampanye dan bahan kampanye, metode kampanye ini kan banyak sekali ikan ini, dan saya harapkan juga tidak terlalu banyak pertanyaan yang di luar alat peraga kampanye. Nah, ini saya baca, jadi langsung kita lewati saja. Ini prinsip kampanye. Ini ambil Isma ya mestinya. Musuh Jember. Yang pertama adalah itu dilakukan di seluruh wilayah NKRI, kemudian dilaksanakan secara serentak oleh peserta pemilu, dan kami termasuk juga pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi itu harus memastikan mereka peserta pemilu itu punya hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dari kami. Ya, kira-kira begitu. Jadi di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan serentak dan berhak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Selanjutnya, materi kampanye ini yang pertama itu memuat visi misi program atau citra diri paslon untuk kampanye pilpres dan seterusnya, menghormati sara, golongan dan seterusnya. Nah, kira-kira ini ya, ini ketentuan-ketentuan kalau bicara materi kampanye secara umum. Berikutnya, cara penyampaiannya. Kampanye itu disampaikan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi walaupun misalnya sangat mungkin di lapangan pakai campuran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, misalkan bahasa Arab, dan seterusnya nggak ada masalah. Jangan kemudian nanti dianggap gara-gara di ketentuan pakai bahasa Indonesia, kemudian kawan-kawan media nulis ini melakukan pelanggaran. Karena apa? Jurkamnya waktu kampanye bilangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Karena Assalamualaikum itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Jadi hal yang tidak urgent, tidak substansial, tidak perlu dipersoalkan. Walaupun di PKPU kita itu bahasanya pakai bahasa Indonesia.
Tapi soal dicampur bahasa Madura, bahasa Osing sesuai wilayahnya sih tidak ada masalah. Tidak mengganggu ketertiban umum, bahwa kampanye itu tidak boleh mengganggu masyarakat sekitar, masyarakat umum tidak boleh. Selanjutnya, memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan, dan tidak boleh hoax, tidak boleh mengada-ada, tidak boleh melakukan pembodohan. Kemudian tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan maupun peserta pemilu yang lain. Jadi tidak boleh menyerang bahwa itu begini, itu begitu, itu begini, partai itu begini, paslon itu begitu, tidak boleh. Jadi harus mengkampanyekan dirinya sendiri. Tidak boleh bikin baliho, jangan pilih paslon nomor 4, misalnya begitu. Itu tidak boleh, karena itu korupsi, karena sebelumnya ini, itu tidak boleh. Selanjutnya, tidak bersifat provokatif, yang memancing keributan, memancing permusuhan, ya, bikin orang itu jadi marah-marah misalnya. Terus yang jadi saling ada komunikasi. Nah, kawan-kawan sekalian, kampanye itu adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang saya jelaskan tadi sebagai bentuk pendidikan politik. Yang tujuannya apa? Tujuannya tentu adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Kami tidak akan mengklaim bahwa partisipasi masyarakat di Jawa Timur sampai hampir 83% di atas target nasional itu bukan semata-mata kerja-kerja kami, bukan semata-mata keberhasilan kami, tapi juga keberhasilan teman-teman peserta pemilu. Tentunya selama 75 hari ke depan itu juga banyak peran teman-teman media. Ini yang penting. Kebetulan divisi kami yang menangani kampanye, sosialisasi pendidikan pemilih, kita masih akan menyelenggarakan media gathering kembali ya Pak ya, selama masa kampanye. Jadi kita akan kupas satu persatu hari ini. Untuk kesempatan kali ini khusus untuk APK dan BK, boleh nanti barangkali Pak untuk update terkait dengan fasilitasi apa yang telah dilakukan oleh KPU Jatim juga disampaikan ke teman-teman media. Karena seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Gogo tadi, teman-teman media masih kurang tepat kadang memberikan pertanyaan. Kadang ada yang tanya, Mbak jadwalnya paslon 1 rapat terbuka itu kapan? Gitu kan. Sedangkan di istilah kami itu di KPU biasa menggunakan istilah PKPU itu adanya rapat umum. Atau kadang kalau di teman-teman media rapat akbar begitu, atau kampanye akbar paslon. Nah, untuk penggunaan istilah nanti akan dijelaskan Pak Gogo juga. Terus kemudian kaitannya dengan teman-teman media, ini juga ada perannya teman-teman media untuk melakukan pemberitaan dan penyiaran. Tentu dengan beberapa ketentuan, itu juga sudah disampaikan oleh Pak Gogo waktu di kesempatan media gathering logistik di Movenpick saat itu. Nah, nanti kami mohon Pak Gogo singkat saja, ini sudah setengah 12, sudah saatnya makan siang sebenarnya. Biar nggak lama-lama, singkat saja. Setelah itu kalau ada wawancara teman-teman nanti doorstop aja. Atau kalau nanti boleh, kalau barangkali ada yang bertanya di forum ini juga diperbolehkan. Jadi untuk mempersingkat agenda kita siang hari ini, saya silakan untuk Pak